Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Haikal Hasan mengungkap sejumlah hambatan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi sertifikasi halal. Haikal Hasan mengatakan terdapat oknum yang bermain dan membuat pelaku usaha mundur. Selengkapnya untuk Anda kita simak, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Saat rapat bersama Komisi 8 DPR RI hari Rabu pemirsa, Haikal mengungkap ada oknum yang menggetok bayaran halal dengan nilai yang tinggi. Menurut survei yang ia lakukan, ada oknum yang meminta harga mencapai 10 juta rupiah untuk mendapatkan sertifikat halal terhadap pengusaha warteg. Hal ini berbeda dengan aturan yang berlaku karena selama ini BPJH tidak memungut biaya apapun untuk penerbitan sertifikat halal. Imbas dari tidak tertib halal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-8 negara penghasil produk halal dan kalah dari Cina, kalah dari Tiongkok yang menduduki peringkat teratas. Cara yang sangat sadis tidak mengindahkan soal animal welfare itu. Hewan diikat, dibanting, ditarik buntutnya, dibengkek. Kami akan hadirkan ulasannya untuk Anda pemirsa, bagaimana cara dan syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Kita akan tanyakan langsung pada Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kita sapa Pak Haikal, selamat siang. Selamat siang, terima kasih kesempatannya. Dan khususnya Metro TV ini luar biasa mengangkat hal yang sekarang lagi trending. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Haikal, kemarin waktu di DPR sempat menyampaikan ada oknum-oknum tertentu yang mematok sampai 10 juta rupiah untuk sertifikasi halal. Udah ditemukan itu siapa ya Pak kira-kira? Jadi begini, saya ceritakan dulu. Dalam memberikan sertifikat halal, Badan Halal ini bekerja sama dengan LPH. LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal. Nah, saya mengidentifikasi ada 66 juta pelaku usaha di Indonesia berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku kan harus kuliner dulu. Kuliner itu jumlahnya itu 14 juta. Namun yang terdaftar, yang tersertifikasi halal di tempat kami baru 2,1 juta. Nah, berarti ada 12 jutaan lagi di luar sana yang harus kita lakukan sertifikasi halal. Maka saya mulai menyisir. Nah, saya menyisir ternyata ada warteg-warteg yang tidak punya sertifikat halal. Nah, ini salah satu yang kita upayakan karena kita harus berpihak kepada mereka yang kecil, mereka yang lemah. Kalau yang franchise, yang segala besar-besar itu yang punya cabang di mana-mana, tentu mereka sudah lakukan sertifikasi halal. Nah, akhirnya kami menemukan setelah saya kumpulkan sampel ya 100 pengusaha warteg dan saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kenapa belum proses halal gitu. Ternyata ada seorang yang berkata, Babe, manggil saya, Babe, kami belum melakukan sertifikasi halal nih karena kami dimintai biaya 10 juta satu warteg. Nah, ini loh. Saya tegaskan sekali lagi, kami akan menemukan para oknum-oknum itu. Kami sedang mengumpulkan bukti bahwa kami akan lakukan penindakan. Bahkan angka yang lebih lagi itu akan kami temukan pula. Kami sedang kumpulkan semua buktinya dan kami akan panggil semuanya. Pertama akan kami berikan peringatan bahwa hal ini tidak berpihak kepada yang kecil, tidak sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh Pancasila dan UUD kita, serta tidak sesuai pula dengan apa yang bangsa ini tengah majukan ya. Presiden Prabowo sering sekali dan berkali-kali di setiap kesempatan, yuk kita bekerja untuk rakyat, demi rakyat. Tetapi para oknum ya yang saya katakan nih, oknum pemeriksa halal ini suka mengambil kesempitan dalam kesempitan begini gitu. Maka dari itu kita belum jadi pemain global yang terbesar karena banyaknya pelaku usaha yang enggan. Tapi saya selidiki kenapa enggannya. Karena enggannya itu karena dibikin lama oleh oknum-oknum itu. Dibikin sulit sehingga keluar lagi biaya. Nah, kepada Metro TV kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini sehingga bisa kami umumkan kepada masyarakat, jangan percaya kepada oknum-oknum itu.
datanglah atau masuklah ke dalam situs kami yaitu Sihalal Plus ya, sihalal.go.id, semua informasi akan ada di sana. Oke, Begitu. Pak Haikal, kalau kita lihat ini kan berarti mungkin pengusaha warteg atau kuliner itu jadi takut ya untuk membayar 10 juta, tapi mungkin ada yang dari mereka mau sertifikasi halal. Nah sekarang apa sebenarnya urgensinya dan keuntungannya untuk warteg itu supaya mereka ayo sertifikasi halal dan ini sebenarnya tidak ada pungutan biayanya sama sekali? Bagus, ini pertanyaan hebat ya. Begini, para kuliner-kuliner asing yang masuk ke Indonesia itu kan kami sudah tetapkan persyaratannya, nggak bisa masuk kecuali dia dalam keadaan kondisi halal ya, bersertifikasi halal ya, sehingga mereka mendatangi kami, terjadilah hubungan dengan LHRN kami sebut ya, Lembaga Halal Luar Negeri. Lalu kami buat semacam MRA, MOU ya, Mutual Recognition Agreement. Dan Mutual Recognition Agreement ini akan menjadi persyaratan untuk membawa barang-barang produk-produk mereka masuk ke Indonesia. Nah, logikanya begini. Ketika makanan-makanan itu masuk ke Indonesia dengan label halal, ya, lalu ternyata bahwa usaha kita di dalam negeri itu nggak halal, maka automatically secara psikologis anak-anak kita itu akan memilih yang halal. Dan kalau ini didiamkan, maka mereka tuh nggak laku gitu. Mereka akan dilari penggemarnya. Bahkan ketika sosialisasi halal sudah menjadi merata, maka akhirnya orang-orang memilih makanan yang halal. Dan kalau itu terjadi, contohnya deh, di beberapa minimarket masuk produk Korea gitu, yang namanya koki gitu. Nah akhirnya mie yang biasa anak-anak kita beli, yang belum bersertifikasi halal, kalah dengan produk asing yang sudah bersertifikasi halal. Akhirnya saya menyisir, ternyata warteg yang belum halal itu ada oknum yang membuat mereka enggan proses halal karena harga, karena proses, karena lain-lainnya. Ini menjadi PR kami utama. Jadi kami upaya 1.000 warteg yang sedang kami susun serentak akan kami berikan sertifikasi halal. Mohon waktu, kami sedang melakukan penyelidikan tentang dagingnya, tentang prosesnya, agar kami bisa menjamin bahwa produk itu betul-betul halal. Begitu. Lalu kalau nanti sudah ada sertifikasi terkait dengan jaminan produk halal dan juga tadi Bapak sempat menyampaikan salah satu keinginan Presiden ini juga untuk rakyat. Pak, ini dampaknya seperti apa untuk ekonomi syariah kita? Nice, begini ya. Jadi gini, saya disclaimer dulu ya. Halal not lifestyle. Halal itu not for Muslim only loh ya. Halal itu untuk semua orang, halal untuk kita semua, halal for everybody. Saat ini telah terjadi metamorfosis secara dunia. Coba kita lihat, negara penghasil, pengekspor produk halal nomor 1 dunia, ternyata China dengan angka fantastis 31 billion US dollars. Lalu diikuti oleh Amerika, oleh Prancis, oleh Brazil, dan mereka notabene bukan negara-negara yang mayoritas Muslim. Artinya, yuk open your eyes, kita buka mata bahwa halal itu bukan lagi monopoli Muslim semata, tapi halal sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Bahkan sering saya katakan, halal is modern civilization. Karena itu, saya katakan bahwa dengan kita fokus kepada industri halal, kita juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 8%. Kenapa? Karena para usaha kuliner-kuliner itu adalah pionir pertama untuk kita halalkan, dan mereka rata-rata UMK, UKM, sehingga uang beredar itu ke bawah begitu, dan kita membeli dari mereka yang mikro gitu ya, dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan jangan lupa bahwa ketika halal sudah menjadi trending, Indonesia yakin deh akan menjadi mayoritas ya, karena mayoritas Muslim di sini akan menjadi pusat halal dunia, karena kita akan menyalip begitu ya, akan kita menyalip China yang sudah 31 miliar US dollar. Hari ini kita lihat di data bahwa kita baru mencapai 13,8 miliar US dollar, sedangkan mereka 31, sebuah jarak yang jauh. Kita akan tempuh itu dengan memberikan, jangan lupa ya, itu hanya kuliner. Sementara ada 62 juta lagi
yang sekarang belum tersertifikasi halal itu rata-rata ada kosmetik, ada obat, ada sabun, shampoo, odol, dan semuanya itu wajib bersertifikat halal sesuai Undang-Undang 33 tahun 2014 begitu. Oke. Nah, berarti kan sekarang kita fokus untuk yang kuliner ya Pak ya. Dan kita punya target juga ya, BPJH punya target untuk nanti semakin banyak lagi yang sudah tersertifikasi halal. Nah, kalau kita lihat warteg itu kan menjamur ya di mana-mana, Pak Haikal. Nah, sejauh ini Pak, sudah berapa yang halal? Nanti targetnya dalam kurun waktu berapa tahun tersertifikasi halal berapa banyak Pak Haikal? Begini, kami punya target untuk bulan depan sampai dengan Maret 50.000 warteg akan bersertifikat halal di Jabodetabek. Dan kami saat ini hanya ada di Jakarta dan di luar Jakarta Satgas. Kami sebut Satgas yaitu orang yang concern, yaitu dari Kementerian Agama. Kami tetap menjalin hubungan baik dan bekerja sama terus dengan Kementerian Agama. Mereka berada di daerah-daerah. Dan juga kami rekrut 12.000 pendamping produk halal. Nah, ini luar biasa, artinya kita bisa buka lapangan kerja tanpa membuka pabrik ya. 12.000 pendamping produk halal ini akan mendampingi ya dalam setiap pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi halal. Dari 12.000 ini kami sudah selama 3 bulan ini juga sudah melakukan 598.000 sertifikat halal. Dan kami telah memberikan halal kepada 106.000 para pelaku usaha. Nah, angka-angka ini akan terus kami raih. Karena apa? Karena kami terus membuka lapangan kerja. Bahkan bulan Maret dan April kami akan buka 1 desa, 1 juru sembelih halal. Ini penting, karena ini adalah dari hulunya. 1 desa, 1 juru sembelih halal kami tempatkan di desa itu. Dan 1 desa, 1 juru sembelih halal yang permintaan di halal luar negeri. Jadi nanti akan kami terbitkan peraturan ya bahwa untuk memasukkan produk halal ke Indonesia yang dari sembelihan hewan, juru sembelihnya dari kami. Sehingga ini membuka peluang lagi dan membuat devisa juga begitu. Jadi akan ada 1 desa, 2 juru sembelih halal. 1 ditempatkan di desa itu, 1 lagi kita tempatkan di luar negeri. Kami sedang bekerja sama dengan 9 kementerian dan 3 badan dalam mewujudkan target-target ini. Ya, mudah-mudahan 50.000 warteg akan tersertifikasi halal sampai dengan April gitu. Maret dan April. Baik, itu ada target sampai April, Pak. Tapi untuk mengurus sertifikasi jaminan produk halal itu sendiri seperti apa, Pak? Ribet gak sih, Pak? Oh tidak, sama sekali sekarang tidak. Cukup masuk di si halal, Anda akan dipandu. Jadi tidak dengan oknum-oknum yang mempersulit, yang memperpanjang proses, tidak. Cukup dengan memasukkan, nanti para pendamping akan menghampiri. Para pendamping akan mendampingi pelaku usaha yang mengajukan. Lalu dengan sangat mudah, para pendamping itu, para pelaku usaha itu akan dituntun, dibimbing, dilihat produknya dan ternyata halal. Mudah-mudahan dalam 1 kali 24 jam sejak pendampingan terjadi, itu telah dapat sertifikasi halal. Dan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha yang mikro ya Rp230.000 saja. Itu sudah ketentuan undang-undang, sedangkan yang kecil itu Rp650.000. Perbedaannya adalah kalau yang ada yang self declare, kami katakan self declare itu tidak membutuhkan laboratorium gitu. Yang menengah, yang reguler itu membutuhkan karena ada daging di dalamnya. Kalau daging kita mesti tanya lagi, Mbak. Itu daging dari rumah potong hewan mana gitu. Kalau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal, oke, aman. Kalau belum, ini PR lagi bagi kami. Kami akan datangi ya RPH itu dan kami berikan pelatihan kepada juru sembelihnya, yaitu juru sembelih halal. Ini sebuah proses yang panjang dan membutuhkan menghilangkan ego sektoral karena terlibat. Ada Departemen terlibat, Menperin terlibat, terus Mendagri terlibat, bahkan semua ada 9 kementerian dan 3 badan terlibat untuk ini. Targetnya bisa selesai 1 kali 24 jam, mudah-mudahan ini tidak lama implementasinya dan semakin banyak lagi produk kuliner yang tersertifikasi halal di Indonesia. Pak Haikal, terima kasih Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah bergabung bersama kami di Newsline hari ini. Thank you Pak Haikal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.